Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pada bagian ini kita akan memahami isi teks yang berjudul Istana Pasir. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Sekarang ayo mengamati. Amatilah judul teks yang ditulis gurumu di papan tulis. Apa yang kamu ketahui tentang istana pasir? Kalau menurut Abi, bangunan mainan yang terbuat dari pasir ya. Nah, coba ceritakan di hadapan teman-temanmu. Kemudian, simaklah cerita yang disampaikannya tentang istana pasir. Sesuaikah ceritamu dengan teks berikut? Bacalah dengan lancar. Kita lihat di sini sudah ada teks yang berjudul Istana Pasir. Apakah sesuai tidak dengan apa yang telah tadi Abi pikirkan? Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Kita lanjutkan lagi membacanya di halaman berikutnya. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir, terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Yang kedua, tetes, istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, sekarang kita ke bagian ayo menulis. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Contoh kalimat pertanyaan berdasarkan teks yang tadi misalnya, apa saja bahan untuk membuat istana pasir? Kemudian tuliskan nama-nama alat untuk membuat istana pasir. Di mana tempat membuat istana pasir? Bagaimana cara membuat istana pasir? Dan yang terakhir contohnya, ada berapa jenis istana pasir? Jika kalian memiliki pertanyaan yang lain boleh ditambahkan ya. Jangan lupa semua kalimatnya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca tanya ya. Karena ini merupakan kalimat tanya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Nomor 1, apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utamanya yaitu pasir dan air ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pertanyaan nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Pasti dibuatnya di pantai ya. Kita lihat nomor 3, siapa yang suka membuat istana pasir? Istana pasir itu sangat disukai oleh anak-anak ya. Jadi anak-anak suka membuat kalau sedang bermain di pantai. Kemudian kita lihat pertanyaan nomor 4, apa saja bentuk istana pasir khas? Yang pertama ada yang berbentuk menara yang banyak ya. Kemudian ada yang berbentuk satu menara. Kemudian nomor 5, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Cara membuat pasir tetes yaitu dengan cara pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya. Dan menciptakan menara gumpalan pasir ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada gambar dan percakapan. Yuk kita baca sama-sama. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata ibu guru. Kemudian di sini ada Lani menjawab, "Iya, Bu." Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya ya. Ayo mencoba. Pada bagian ini kita akan membuat laporan hasil pengamatan dari ciri-ciri benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Tema pengamatannya yaitu keragaman benda di pantai. Alat dan bahan air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Untuk petunjuknya yang pertama, pilihlah 3 gambar benda yang digunakan dalam membuat istana pasir. Yang kedua, amatilah gambar tersebut satu persatu.
Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, untuk menulis hasil pengamatannya, silakan tulis di sini ya. Di sini Abi telah memilih 3 benda ya, di antaranya ada air, dengan ciri-ciri merupakan benda cair yang memiliki bentuk yang menyesuaikan wadahnya. Kemudian benda yang kedua ada ember. Ciri-ciri bendanya yaitu merupakan benda padat yang memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Kemudian yang ketiga, Abi telah memilih nama bendanya yaitu kerang. Ciri-ciri bendanya merupakan benda padat yang memiliki bentuk tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini Abi telah menyimpulkan ya, Abi membantu Benny. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa benda padat termasuk benda tetap karena tidak berubah bentuk. Sedangkan benda cair termasuk benda tidak tetap karena akan berubah mengikuti wadahnya. Silahkan kalau kalian mau membantu Benny dalam membuat pengamatan, boleh-boleh saja ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda tidak tetap. Berikan tanda centang seperti ini untuk benda yang tetap. Nanti kalau menemukan benda yang tidak tetap, beri tanda silang saja ya. Kita lihat gambarnya, di sini ada gambar pasir. Berarti ini termasuk benda padat ya, berarti ini tetap, jadi kita centang. Kemudian di sini ada sekop benda tetap ya, kita centang. Kalau yang ini ada udang, ada ikan, berarti ini kita kasih tanda silang saja ya. Kemudian ada ember, ini termasuk benda tetap. Kalau benda yang ini kita silang saja, karena akan berubah ya, jika kita merusaknya itu akan hancur. Air ini termasuk benda tidak tetap ya, akan selalu mengikuti wadahnya. Jadi kita beri tanda silang saja. Selanjutnya di sini ada kerang. Kerang termasuk benda padat. Jadi ini termasuk benda tetap ya, tidak akan berubah. Berikutnya ada gambar minyak. Yang ini ya, berarti ini termasuk benda tidak tetap, akan selalu mengikuti wadahnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada bagian ini kita akan mempelajari aturan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata Benny ya kepada Dayu dan Lani. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami, jawab Lani. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya ibu guru ya. Kemudian di sini Benny menjawab, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya Dayu. Kita lanjutkan lagi percakapannya ke halaman berikutnya. Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Anak-anak senang sekali ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian ayo berlatih. Tampilkanlah teks percakapan di atas ke depan kelasmu. Perhatikan ekspresi dan intonasimu. Kemudian diskusikan dengan teman sebangkumu. Silahkan dicoba ya, jangan malu-malu. Nah, di bawahnya silahkan kita tulis aturan di rumah. Abi kasih contohnya ya, misalnya menghormati kedua orang tua, tidak membantah orang tua, selalu minta izin, membantu orang tua. Dan contoh berikutnya menyayangi adik maupun kakak ya. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, silahkan boleh ditambahkan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Ayo berlatih. Pada bagian ini kita akan mempraktekkan cara bermain domba serigala ya. Simaklah gurumu menyampaikan aturan dalam bermain domba serigala. Kemudian praktekkan gerak dasar menekuk. Ini contoh gerakan dasar untuk menekuk ya. Kemudian kita coba ke bagian praktekkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, gambar ilustrasi permainan domba serigalanya seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Coba ceritakan kembali cara melakukan permainan domba serigala.
Contoh cara melakukan permainannya yaitu pada permainan domba serigala, ada yang memerankan sebagai serigala, domba, dan siswa yang lainnya membuat lingkaran yang berfungsi melindungi kejaran serigala. Jika domba bisa ditangkap oleh serigala, domba menjadi kalah dan menggantikan menjadi serigala. Dan seterusnya ya. Kita lanjutkan lagi ke bagian yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menjelaskan aturan di tempat wisata. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.